Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di dalam video kali ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama, penting peran Undang-Undang Desa dalam pembangunan dan kemajuan desa. Yang kedua, prosedur penyusunan APB desa. Yang ketiga, prosedur pengelolaan keuangan desa, struktur APB desa. Dan yang terakhir, prosedur teknis keuangan desa SOP desa. Kita lanjut ke materi yang pertama. Kita buka slide pertama ya. Dari desa untuk desa. Peran penting undang-undang dalam pembangunan dan kemajuan desa. Undang-undang desa ini sangat penting untuk pembangunan desa dan kemajuan desa. Karena apa? Karena adanya undang-undang desa yang dibuat, diatur, dikelola oleh desa itu sendiri tentunya mempunyai tujuan agar desa tersebut menjadi lebih baik. Jika seluruh desa di Indonesia baik, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang maju dan berkembang. Kita lanjut. Prosedur penyusunan APB desa. Tentunya ada 3 prosedur di sini ya. Yang pertama, pelaksana menyampaikan usulan anggaran kegiatan ke sekretaris desa. Tentunya didasarkan oleh RKP yang ditetapkan. Yang kedua, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa, kemudian disampaikan ke kepala desa dan dibahas Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, serta ditetapkan oleh Bupati dan Wali Kota. Pengelolaan keuangan desa terdiri dari, ini sifat-sifatnya yang teman-teman: transparan, akuntabel, partisipatif, dilakukan secara tertib dan disiplin. Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dia adalah memiliki wewenang paling tinggi. Kepala desa memiliki wewenang paling tinggi. Kemudian kepala desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (PPKD). Di bawah kepala desa tentunya ada utusan yang lain, yaitu sekretaris desa. Fungsinya mengkoordinasikan dan verifikasi segala sesuatu tentang yang berkaitan dengan APB desa. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan APB desa itu dengan persetujuan kepala desa, sekretaris desa itu diberi wewenang oleh kepala desa. Selanjutnya, KAUR dan KASI. Tugas KAUR dan KASI adalah melakukan, melaksanakan, mengerjakan, dan menyusun perjanjian kerjasama. Dapat dibantu oleh tim jika tidak bisa dilakukan sendiri. Tentunya tim berasal dari masyarakat, ditetapkan oleh KKD. Kita bahas teks selanjutnya. APB desa. Ada 3 unsur di sini. Yang pertama, pendapatan desa, kedua, belanja desa, ketiga, pembiayaan desa. Kita bahas pertama, yaitu pendapatan desa. Pendapatan desa. Ada 3 pendapatan di sini. Yang pertama, pendapatan asli desa, yaitu hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Kemudian pendapatan desa lain-lain. Yang kedua, pendapatan transfer. Ada dana desa, alokasi dana desa, PDRD, Benku Prof, dan Benku Kab. Pendapatan asli desa yang lain itu yang dimaksud adalah semua pendapatan yang di luar dari 2 pendapatan di atas. Jadi semua pendapatan yang bukan pendapatan asli desa atau pendapatan transfer itu disebut dengan pendapatan asli desa lain. Yang selanjutnya kita bahas, ada 2, belanja desa ya, unsur yang kedua.
Apa sih fungsi belanja desa ini? Yaitu fungsi untuk menyelenggarakan, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, penanggulangan bencana desa. Contohnya, subbidang pendidikan sama kesehatan ini kita masuk di pembinaan. Kemudian sarana dan prasarana kita masuk di penyelenggaraan. Kelautan dan perikanan kita masuk di pelaksanaan. Penanggulangan bencana desa kita masuk di keadilan darurat. Lanjut. Kemudian unsur belanja desa terdiri dari belanja pegawai, belanja barang atau jasa, belanja modal, belanja tak terduga. Ini adalah macam-macam belanja yang terdapat di belanja desa. Kita lanjut yang ketiga, yaitu pembiayaan desa. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada anggaran berikutnya, itu disebut dengan pembiayaan desa. Kita lanjut. Jadi di dalam pembiayaan itu terdapat penerimaan dan pengeluaran. Penerimaannya terdiri dari silpa tahun sebelumnya. Yang kedua, pencairan dana cadangan. Yang ketiga, hasil penjualan kekayaan desa. Kemudian pengeluarannya itu pembentukan dana modal dan penyertaan modal. Kita lanjut. Kita masuk ke materi yang terakhir nih, yaitu prosedur teknis keuangan desa. Seperti sebelumnya, kita telah membahas bahwasannya kepala desa itu kedudukan paling tertinggi. Kemudian di bawah kepala desa ada sekretaris desa yang dapat membantu kepala desa dalam mengelola anggaran. Kemudian ada nih yang ketiga, kepala seksi yang diberi kuasa. Jadi kepala desa dapat memberi kuasa kepada orang yang dapat dipercayainya. Karena apa? Karena nggak mungkin kepala desa bisa melakukannya semua sendiri, makanya dia butuh bantuan tim yang dia percayai. Kemudian semua yang berkaitan dengan keuangan desa harus dapat persetujuan dari kepala desa dan harus disahkan serta dievaluasi oleh bupati dan wali kota. Jadi prosedur teknis keuangan desa yang pertama itu mendapat persetujuan kepala desa. Yang kedua, diajukannya oleh sekretaris. Yang ketiga, dilaksanakannya oleh seksi-seksi bidang. Yang keempat, dievaluasi oleh bupati atau wali kota. Kemudian selanjutnya disahkan serta disetujukan oleh bupati dan wali kota. Setelah dilaksanakan, kemudian dievaluasi oleh bupati dan wali kota, dan itu adalah prosedur teknis keuangan desa. Baik, cukup sampai sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan mungkin jika saya ada salah-salah berbicara, maklum namanya kita manusia, saya mohon dimaklumkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.